Sih. Terus sama satu di belakang pernah itu kalau yang ini yang jadi itu sampai gue megang celurnya pecah begini ke belah dulu dan dagingnya nempel di celurit ke bawah ke bawah kayak gitu ke bawah dan di situ darahnya gue gila. Wait a minute, sebelum kita masuk ke video berikut ini, jangan lupa ya untuk kalian mencet tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Enjoy the video. Oke, welcome back to Aditya Project. Hai. Kali ini banyak banget yang minta di komentar gua collab sama Mas Katak. Mas Katak namanya harum banget. Banyak sejarah mungkin yang menghadapi Mas. Banyak Banget ya. Gue pengen tanya dulu itu, langsung mulai aja kali ya Mas ya. Yeah. Oh, aku mau kenalkan diri dulu kali biar enak sama sahabat Q. Okay. Nama gue Nata. Nama asli Nata Eko. Terus nama bisa dipanggil Mas Katak. Mas Katak ya, itu ada sejarahnya. Itu ada sejarahnya. Ada sejarahnya juga. Bisa ceritain nggak awal sejarah itu ada nama itu bisa harum sampai seperti sekarang nih? Awalnya sih gimana bang ya, gue kayak mulai jadi kiper, nah pas gue jadi kiper tuh gue jongkok aja. Oh, kena jongkok jadi Iya, pas bola datang gue tepis. Oh. Iya, bisa dari situ katanya ini bocah lompat terus ada satu orang. Dulu gue panggil Katak aja karena gue belum punya nama samaran di situ. Oh, belum ada samaran. Jadi berlanjut dipanggil Mas Katak. Iya, Katak. Ceritanya gue dengar serem-serem banget nih Mas Katak. Mas Katak. Gue pengen tanya nih, awal pertama kali lu kenal orang tuh waktu umur berapa Mas? Gue SMP kelas 2 mau naik kelas 3. Oh, berarti bukan kenal dari sekolah SMA atau STM gitu ya? Berarti pas kenal itu pertama kali di SMP. Karena kan kalau orang banyak yang kayak sukun terus tetap kena tertindas ya. Yeah. Di STM jadi mau nggak mau dia harus nekat. Tapi kalau lu udah dari SMP ya? Dari SMP. Awal pertama tawuran bisa ceritain nggak? Pertama kali tawuran yang pertama kali banget tawuran. Gue kalau pertama kali lupa Ya? udah lama banget. Terus apa yang mau lu ceritain Mas? Boleh lu ceritain sedikit mungkin tentang sejarah-sejarah dalam tawuran-tawuran gitu. Iya. Banyak sih kalau di tawuran itu kan banyak cerita gue. Nah yang mau gue ceritain ini pas pertama kali gue sekolah dong. Iya, pakai seragam sama gue awalnya gimana bang ya? Pas baru masuk, gue sendirian. Maksudnya sendirian dari daerah gue dari Pamulang. Oh, oke. Iya. Daerah yang dibilang cukup rawan karena kan lewatin sekolah musuh. Rumah gue bener-bener lewatin sekolah musuh gue, rival sekolah itu. Oh. Yang gue sekolahnya di situ. Nah, gue nggak tahu. Dan akhirnya pas gue masuk udah kayak gitu kan, gue masuknya kalau seneng banget nih udah nyampe sekolah ini. Nah, dan besokannya nih kelas 3 gue bobe Nataran aja. Oh, jadi lu kayak disuruh sama apa sih namanya bang kalau itu? Abang kelas. Iya, disuruh sama abang kelas gue. Bobe, besok penataran. Nah, disangka gue penataran mungkin sama sekolah Tangerang, karena maksudnya kan sekolah Tangerang juga ada dan musuh di sini juga ada. Nah, dikira gue ke Tangerang karena kan katanya jalannya ke Tangerang. Katanya nyekar. Oh. Awalnya nyekar. Pas baru pertama gue masuk tuh nyekar di daerah Tangerang. Pas selesai nyekar, cabut pulang lagi balik. Disangka gue nggak kejadian kali, nggak terjadi. Ngantornya di situ baru yang gue ngerasain ribut STM pertama kali. Ketemunya di Jalan Robun, ketemu sama STM tetangga. Dari STM tetangga. Ya. Tapi keadaan itu sebenarnya lu siap atau enggak nih? Gue nggak siap karena baru balik nyekar lah ya. Baru banget pakai seragam putih abu-abu. Terus udah disambut. Iya, disambut dengan geobloknya sih buat gue karena baru pertama kali di STM dan di situ musuhnya luar biasa banyak banget. Cuman di
itu kalah. Kalah. Ya namanya jagoan pasti pertamanya kalah dulu Iya ya. kalah. Pasti pertamanya langsung Benar. nggak mungkin lu tiba-tiba langsung jadi jagoan gitu. Iya benar. Pasti ada proses yang ladangin gitu. Iya banyak prosesnya. Mas kata cerita paling terseram dalam hidup lu, kayaknya seram banget. Tapi lu kalau gua dengar kayak dari kemarin di channel LAD, Mas kata itu kalau tawuran selalu memberi tanda. Iya. Itu biar kenapa tuh Mas? Ya gimana ya? Gue gimana bang ya? Awalnya nih gue karena gue dididik sama alumni gue. Sampai dulu Mas ngomong apa ya? Sama abang kelas gue kan. Nah, gue dididik. Dia bilang, lu kalau ribut hanya sekedar ribut, jangan ngenain orang. Kayak anak TK, kayak anak SD. Tapi kalau lu ribut ngenain orang, itu baru ribut. Kalau ribut tuh harus dapat darah atau gitu. Dapat darah. Iya. Cukup seram. Sangat amat seram. Harus sampai makan darah dulu. Iya, harus. Itu karena tuntutan atau memang keinginan, Mas? Ya jatuhnya sih, gue mikirnya gini, ya sih kalau gue sekedar ribut-ribut doang, kayaknya capek juga gitu. Karena mungkin memang pilihan dalam tahun ini kalau nggak Iya, kalau nggak berdarah gitu ya. Kalau nggak ngebagi ya kebagi Iya. resikonya dalam tahun itu. Selama lu tawuran Mas, kira-kira yang paling lu ingat itu berapa korban yang pernah jadi korban lu? Kalau korban cukup banyak. Cuman Kalau kalau jelasin cukup banyak. kalau ngebelah kenain kepala itu ada 19. Lu pernah sampai ngenain kepala? Sering. Oh itu yang dibilang tanda lu Iya. ngenain kepala. Iya, dari kenangan. Kalau gue bilang sih kenangan dari gue gitu. Nah, Iya. itu yang paling serem. Lu bagi kepala berapa jahitan Mas kalau yang lu tahu gitu. Kan selalu tempur perang, Iya. kan ada isu-isu tetangga nih. Hmm. Wah lu sana kena Mas kata gitu kan. Berapa jahitan gitu. Itu pernah lu ingat nggak ada yang mungkin kena lu bagi terus kayak berapa jahitan gitu? Kalau berapa jahitannya sih kurang tahu. Cuman gue pernah ngebelah itu gini, gue begitu. Cie. Terus sama satu di belakang pernah. Itu kalau yang ini yang jadi itu sampai gue megang celuritnya pecah begini belah dulu. Dan dagingnya nempel di celurit. Ke bawah. Ke bawah kayak gitu. Ke bawah. Dan di situ darahnya gue tidak. Lu jilat Mas? Depan musuhnya. Jadi musuhnya ini ngeliat lu jilat darah si korban? Iya, darah temennya gue. Gak Berkata, ada yang berani nyerang lagi? ada, coba dia bilang, woi kata. Terus gue bilang gini, sini deketan, kabur. Cabut. Cabut musuhnya. Gokil lah cerita lu Mas. Serem banget cerita lu nih. Terus Mas Kata, gue mau tanya, kan lu sering tawuran nih, pasti kan yang namanya lu tawuran awal-awal pasti lu gak kena ya mungkin pasti kena luka-luka dong. Ya nggak sih? Luka pertama lu pengen tahu gimana? Luka paling pertama gue itu setiap sekolah gue nggak pernah kena ya, cuman di luar, maksudnya di luar sekolah baru. Di luar sekolah sih. Luka pertama mana ya? Gak bekas lagi juga. Oh iya, luka pertama. luka pertama. Oh itu. Ini Itu kenapa Mas? dibacok. Dua cowok. Iya. Ini dua kampung gue sendiri. Serius lu? Serius sendiri. Teman-teman gue pada lari, gue sendiri doang. So gokil itu guys. Dua kampung sendiri. Terus Mas? Ya di sini luka, di belakang. Cuma di belakang gak dia. Di sini. Terus saat lu ngelawan yang namanya dua kampung sendiri itu apa sih yang ada dalam pikiran lu Mas? Gua karena kadang kan ada yang pas lagi maju terus rame, sini nggak? Gua mundur, sini gua nih. Kalau lu pemikiran apa sih saat itu? Kalau gue mikirnya, coba aja dulu selagi masih bisa. Selagi masih mampu, kenapa enggak? Gitu. Karena kan gue mikirnya gini bang, gue hidup sendiri, lahir sendiri, mati pun gue sendiri, gak bakal ngajak orang lain. Jadi kalau misalnya gue di situ mati, berarti udah kehendak Allah. Gitu. Tapi kalau misalnya gue nggak mati, gue masih dilindungi sama Allah, gue masih diizinkan untuk hidup. Jadi ya gue, kenapa gue nggak harus nyoba? Berarti lo benar-benar percaya diri untuk Iya, gitu lah ya.
Mas Katak, apalagi nih yang harus gue bahas nih ya. Tawuran lu maksudnya gini, rival lu ya? Iya. Rival lu kan diceritain ya? Iya. Apalagi mas yang belum ceritain mas, yang masih lu simpan gitu? Yang masih Mungkin lu bisa kasih cerita kepada sahabat Oh, di sana. jadi gue pernah, jadi itu pas kejadian yang gue ceritain di LAD. Nah itu sebenarnya abis yang gue lompat-lompatan itu yang gue terbang, itu benar, maksudnya bukan itu, tapi tanpa kesadaran gue. Nah di situ sebenarnya gue berantem lagi bang. Oh. Yang tadi kan kalau di LAD gue bilang sebenarnya gue janjian sama Alstar ini sama sekolah Bogor, dan akhirnya ya kan ada sekolah Tangerang yang kedua, dan akhirnya Tangerang kedua. Nah yang Bogor itu malam setelah main Tangerang ini. Jadi gue di hari itu ribut 3 kali. Lu ribut 3 kali, itu ribut apa hobi tuh mas? Ya, cuman selagi ada musuhnya kenapa enggak? Gitu aja bang. Lanjut mas Katak, ada yang lagi mau ceritain mungkin? Nah kalau yang di kalau salah yang di berikutnya malam itu menang juga gue, menang. Dan tapi di situ gue ngalamin hal yang sangat pahit. Pahitnya itu setelah kejadian yang gitu gue divisum. Oh bisa. Iya. Kalau Karena ada bisa korban. Iya. bisa. Terus? Ya karena gimana ya? Gue sampai dicari anak preman. Dicari anak preman. Gue di situ masih seragam. Yang nyariin gue itu kebanyakan preman, mayoritas preman nyariin. Tapi ya gue ya udah santai, nggak terlalu mikirin. Nah selama lu main di jalur nih mas Katak, mungkin kan sebagian banyak juga ada yang benci sama lu dong, ada yang nggak suka sama lu dong, karena musuh gue nih. Kadang ada orang yang penasaran pengen gue ketemu Katak nih di jalur gitu kan. Itu pernah nggak sih namanya benar-benar lu ngerasain berantem berdua gitu, tos-tosan gitu? Kalau yang tos-tosan banget sih sama musuh banyak banget. Cuman kalau satu lawan satu itu kan yang gue kejadian yang sekolah Tangerang itu. Iya, yang sekolah Tangerang itu. Yang kemarin cerita daerah ya. Di situ. Dan tapi kalau yang penasaran emang banyak banget. Dan gimana ya, gue sampai orang-orang penasaran sih. Cuman gue cuek, dominan cuek. Kalau penasaran sama gue cuek. Tapi kalau lu musik gue duluan di jalan ketemu, ya gue harus bertindak. Karena pasti mau nggak mau lah ya. Iya, mau nggak mau. Tapi kalau misalnya ketemu pernah sama musuh yang benar-benar musuh itu di Jater. Di Jater. Itu kayak gue satu tim ya doang, satu tim. Dan situ banyak rival gue dari sekolah pun nanti. Tapi ributnya malam. Berapa banyak tadi liputannya ya? Kayak apa ya mas Katak ya? Kayak lu pernah tos-tosan gitu, terus benar-benar kayak apa sih yang membuat lu pengen ngasih tanda pada orang ini? Ya gue sih kalau misalnya tos-tosan gue ayoin terus. Kalau gue ayoin terus. Nah gue mikirnya tuh kalau lu masih songong ya kenapa enggak gitu, biar dia nggak songong lagi. Gue gitu dulu sih. Berapa kali orang yang lu like? 19 kali. Yang gue itu 19. Yang gue ingat lah. Sadis. Yang gue ingat. Sadis 19 kepala dibelek sama mas Katak. Kalau koma lebih dari 20 orang. Itu koma. Yang idiot juga banyak. Sampai idiot tuh pernah ada. Iya. Hampir stres juga ada. Pantesan mas Katak itu namanya harum banget kan subscriber. Bang tanya mas Katak dong sejarah ceritanya gimana gitu. Ini ada orang yang langsung. Mungkin mas Katak ada sedikit yang belum mas Katak keluarin yang bisa bicara sama subscriber gue nih. Mungkin banyak juga subscriber teman-teman mas Katak atau fans mas Katak nih. Apa tuh mas? Mungkin ada sejarah dari dulu yang benar-benar pengen lu ceritain pada subscriber gue, kayak lu tawuran, terus kayak lu mau bagi bocah, kayak lu bagi, mungkin ada sedikit dari lu. Kalau masalah ngebagi domain banyak. Ngebagi sampai dijahit, gue dijahit cuma 2 kali.
masuk ke rumah sakit itu 2 kali. Dan gue punya sejarah cerita yang gak pernah orang tahu. Maksudnya tuh ini random sih, maksudnya random itu tertutup banget karena gimana ya? Jadi gue gini bang, gue sekolah kan di Supo, rival sebelah. Ya. Nah, ini karena yang lihat dikit, saksinya juga sedikit, bahkan dari teman-teman gue pun ada beberapa yang lihat gitu. Cuman musuhnya cuma 2 orang. Nah, cuman gak tawuran. Ya, jadi gue saking musuhnya sama dia, saking rival banget sama dia, kayak rival banget lah gitu ya. Nah, gue ngajakin janjian dia. Terus dari pihaknya dia ngajakin fight. Tangan kosong, open fight kan kata gue ayo, kata gue. Dan mungkin dia mikirnya, wah kelemahan dia di tanah merah kali, wah sekata takut kali sama tanah gini. Dan akhirnya ayo kalau berani ribut di tanah, kata dia. Dan gue langsung ayo, gue bilang, dan dia langsung agak gimana gitu. Ada jiper lah ya. Cuman punya perjanjian. Kalau yang habis udah selesai, maksudnya udah. Berarti dia harus terima kekalahannya. Iya, gitu. habis. Dan itu berkata, gue sebelum berantem gue bikin perjanjian juga. Gue maunya 2 kali, 1 pakai tangan, 1 pakai BR. Kayak gitu. Dan udah kayak gitu, oke, gue kayak di bukit gitu, bukit gusuran. Jadi anak-anak gue pada di atas gitu, dan alumni dia juga adalah beberapa orang di situ di atas juga yang ngeliatin. Gue turun ke bawah, gue di situ, gue ngeliat gue ditonjokin. Itu tangan kosong tuh. Oke. Mesin murni tangan kosong, dan gue ditonjokin, gue bengong aja, diem aja, gue tonjokin. Terus pas gue udah marah baru gue tonjokin habis. Kira-kira dia ngepis. Nah, dari situ kan udah selesai perjanjian 2 kali. Ke atas boleh lemparin senjata tajam. Tuh pegang, ayo lagi. Kata gue. Kata gue kayak gitu, ayo lagi, kata gue. Kata dia, enggak, orang gila, kata dia. Tapi dia ngeledekin, nih urusin berdarah. Tapi dia nyakar, bukan nonjok, nyakar. Jadi gue berdarah tuh berdarah cakaran. Berantemnya kecil aja. Nah, itu urusin berdarah. Gue juga bilang, itu urusin juga lu. Dia juga bilang. Ya akhirnya gue lemparin biar dia gak mau, dia cabut. Gue cari-cari. Nah, gue cari-cari gak ketemu. Ketongkrongan nih gue samperin. Yang biasa anak-anak dia nongkrong gak ada. Lu paranin? Gue udah telanjang bang, udah gak pakai baju. Cuma gue bungkus aja. Udah parah banget gue. Gue kalau udah marah ya gitu, gak ada yang bisa ngentiin. Dan akhirnya gue masuk tuh ke tempat yang gue berantem tadi. Masuk cuma motong jalan gitu, ketemu sama gue. Itu orang tadi? Iya, dia mau cabut. Jadi dia mau cabut, gue begini. Pas ketemu, ya kan? Ketemu dia langsung lari, masuk ke dalam rumah orang. Nah yang gue kira lagi nih, masuk ke dalam rumah orang. Ya maaf nih bang, ya gue emang merasa bersalah banget nih. Jadi kalau buat orang yang nonton, gue mohon maaf banget gitu kan. Paginya itu rumah itu baru meninggal, ada yang meninggal. Nah dia masuk ke situ. A few moments later. Pas di meninggal, lu masukin rumah orang itu selesai berduka lah. Iya, pagi-pagi berduka. Dan gue kan memang panas, saparan lah orangnya. Terbilang saparan, terbilang gak bisa kontrol emosi kata teman-teman gue. Dan gue mau banyak pikir, dia masuk ke dalam rumah itu, gue masuk, gue bacok di dalam rumah itu. Lu bagi dalam rumah itu? Di dalam rumah, gue bacok, gue masuk ya ke dalam rumah. Itu yang lu bagi apa ya? Belakang, dijatuh di dalam bacok. Gue sampai. Tapi nggak sampai yang dia mati kamu atau? Enggak. Pokoknya gue harus buat. Pokoknya gue harus ngebacok aja. Gue gitu. Pokoknya gue harus ngebacok lo deh. Terus respon dari si yang punya rumah ini? Teriak. Jadi tuh pas sebelum dia masuk, itu ada bapak-bapak di depan pintu yang lagi gendong bayi. Dan gue nonton, dia masuk pun nonton. Disangka kabur, dikejar-kejar sama belakang. Karena di belakang gue juga ada teman-teman gue. Dan katanya itu gue mestinya dia gue bacokin, dan bapak-bapak itu teriak. Dan warga itu rame. Dan ini maaf banget, di dalam kesadaran gue juga. Di dalam kesadaran gue di
pas sekolah kabur temen gue duluan ya, tapi enggak. Gue kabur tiba-tiba gue di motor. Sama gue udah gue gituin semuanya. Dan dia curang. Dan gue langsung kabur. Dan pas nongkrong lagi, Gokil lah cerita lu yang katakan. Terus lanjut katakan. Makin tegang nih kan. Lebih tegang kan lu? pas gue nongkrong, anak-anak gue cuma bilang, asli, lu bukan orang bang. Gue cuma ketawa. Iya, begituin. Katanya itu nggak logika. Aturan gue duluan yang kabur, tapi kenapa dia bisa duduk di motor? Gue tiba-tiba di motor. Jadi gue lari, cuman dia nggak ada yang lihat gue lari. Gue tiba-tiba duduk di motor. Gue cuma pas udah duduk, gue duduk dadah gitu. Cukup tegang cerita Mas Katak. Kayaknya gue bakal bikin part nih Mas, nggak cuma bikin satu part. Kalau gue bahas satu part ini panjang banget, ya nggak? Iya. Jadi orang nggak tegang nih, gitu. Gue masih punya banyak lagi cerita tentang Mas Katak yang bisa sering atraksi, gue sering dengar nih. Iya. Mas Katak sering atraksi. Nanti bakal gue bahas lagi di konten gue yang part 2. Tungguin terus, tetap stay tune di Aditya Project. Dengan Mas Katak gue nanti akan bahas lagi tentang percintaan juga bakal gue bahas nih. Tentang percintaan Mas Katak juga seru pas gue dengar tadi. Oke, stay tune terus, gue Aditya Project. Gue Katak. See you the next video.